Nah, tadi ya, tadi sudah masuk di metode alfa untuk tanah yang undrained NC clay. Kemudian kita masuk metode beta. Metode beta itu tetap digunakan untuk tanah yang drain normal consolidated clay. Jadi tanahnya adalah jenisnya itu adalah tanah lempung yang terkonsolidasi normal. Nah, di tanah ini metode beta ini adalah QS-nya itu yang beda di sini. Kalau tadi itu kan alfa ya. Kalau kita lihat di atas tadi itu adalah alfa kali C. Kalau di sini QS-nya itu adalah beta kali Q aksen. Seperti ini. Nah, beta sendiri adalah koefisien geser tiang tanah, di mana beta adalah K dikali tan sudut geser tanah lempung terdrainase. Nah, kemudian pada lempung yang terkonsolidasi atau overconsolidate clay atau OC clay pada keadaan terdrainase tetap memberikan nilai kohesi C. Namun, bila nilai ini sangat kecil, maka diabaikan dalam perhitungan. Nah, K-nya itu kalau misalkan tanah yang ini, nanti K-nya adalah nilainya 1 minus sin theta D dikali akar 0, sorry, akar OCR. Nah, OCR sendiri adalah over consolidate ratio, di mana OCR itu adalah PC dibagi dengan PO, atau beban yang saat ini di kurva konsolidasi ya. OCR adalah PC atau beban konsolidasi dibagi dengan beban saat ini. Nah, itu bisa dilihat di sini ya. PC itu adalah log PO, kemudian ini adalah log PC. Nah, kemudian OCR itu adalah perbandingan antara PC dibagi dengan PO. Jika nilainya itu adalah 1 sampai 3, maka dia kategori terkonsolidasi ringan. Jika nilainya itu, maka dia perbandingan kemiringannya itu akan nilainya antara 1 sampai 3. Jika dia terkonsolidasi sedang, maka perbandingan kemiringannya ini antara PC dan PO itu antara 3 sampai 6. Kemudian jika terkonsolidasi berat, maka dia lebih dari 6. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi, contoh soal ini ada sebuah fondasi tiang tunggal sama ya dengan contoh soal yang tadi 40 cm, di mana itu ada 2 lapisan tanah lempung ya, sama dari ketebalan 3 itu ada OCR 0, ada OCR 2. Kemudian dia sudut gesernya 15. C-nya itu 1,1 dengan gamma 1,6. Lapisan tanah di bawahnya ada di muka air tanah, sudut gesernya 20. Kemudian gamma satu ratednya adalah 1,7. Kemudian dengan metode beta tentukan daya dukungnya. Seperti itu. Nah, saya dilihat ada. Tapi nggak Ovi ada ya. Nggak Aksi Nabila ada. Mas Johan juga ada. Oke, juga ada. Oke. Kemudian bagaimana cara menghitungnya jika tanahnya adalah tanah tanah yang terkonsolidate, maka cara menghitungnya adalah di sini. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah kedalaman tadi 8, kemudian lebarnya adalah 0,4, kemudian sama ya, nanti tanahnya itu ada 2 karakter ya, di sini kedalaman 3 dan 5. Yang 3 ini dia itu di sini parameternya, kemudian yang 5 itu parameternya ada di bawah sini. Nah, nanti rumusnya sama ini ya digunakan seperti di sini ya. Maka yang pertama dihitung adalah tekanan tanah efektif seperti yang kemarin itu, yang di soal UTS itu ya. Maka gamma kali L. Jika itu di kedalaman 0 kan L-nya adalah 0, maka nilainya adalah 0. Kemudian di kedalaman tapi kalau sini kita ambil yang ujung-ujungnya. Jadi 0 tadi hasilnya 0, 3. Berarti kalau 3 gamma 1 dikali dengan L1, maka 3 dikali dengan L1 itu kan 1,6. Maka hasilnya adalah 1,6 kali dengan 3, 4,8. Maka kita tarik garis di sini. 4,8 ini kayaknya ada kesalahan penulisan ya. Ini adalah 4,8. Maka 4, ini coba
Harusnya sih 4,8. Ini ada kesalahan penulisan. Kemudian yang berikutnya di kedalaman 8, di kedalaman 8 ini juga dicek. Maka tekanan tanah efektifnya kan berarti sama kayak seperti yang kemarin, maka lapisan yang di atasnya juga kan dia membebani, maka 1,6 dikali dengan 3 ditambah dengan 1,7 dikurangi gamma air 1 dikali dengan 5. Maka didapatkan yang kedua adalah 8,3 di sini. Maka dapat 8,3 di sini. Itu untuk yang kedalaman 8. Nah, kemudian untuk K-nya kan kemudian ada dua lapisan ya. Tadi lapisan yang pertama OCR-nya 2, lapisan yang kedua OCR-nya 2. Berarti K1 dan K2 tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Sebenarnya ini ada dibagi dengan dikali dengan akar OCR, tapi OCR-nya karena 1 nilainya kan akar 1 sama dengan 1, maka bisa dikatakan ini diabaikan. Didapatkan K1, 1 minus sin 15 tadi sudutnya, akar 2, maka 1,048. Kemudian kalau di yang kedua, 1, sin 20 dikali 1, maka didapatkan K2 adalah 0,658. Kemudian setelah itu kan menghitung nilai B1, tanah pertama ya, berarti B itu K1 tan sudut geser yang pertama. Maka 1, ini dikalikan dengan tadi kan tannya 15. Yang ini tinggal ini dikalikan dengan sudut gesernya 20. Kemudian dihitung QS-nya. Jadi pada sama untuk menghitung QS ya kita pakai per titik. Titik 0, titik 3, titik 8 seperti itu. Eh, Kemudian yang pertama QS lempung yang pertama kan itu ada di sini. Jadi 0, 3, nanti 3 dan 8. Dengan tanah yang 1, 3 dan 8 tanah yang kedua. Maka yang di ketinggian 0 tentu 0, tidak ada. Kemudian yang ini berarti B1 0,281 dikalikan dengan Q3. Q3 kan tadi berdasarkan gambar di sini adalah 4,8. Kemudian hasilnya adalah 1,35. Untuk yang lapisan kedua adalah berarti B2 di sini dikali 4,8. Hasilnya adalah ini. Kemudian pada kedalaman 8 tadi B2-nya adalah 0,239 dikalikan dengan di 8 adalah tekanan efektifnya adalah 8,3. Maka didapatkan tekanan efek eh, kekuatan selimutnya adalah 1,98. Kemudian di rata-rata, jadi ini dan ini ditambahkan dibagi 2, hasilnya adalah ini. Kemudian 1,15 ditambah 1,85 dibagi 2, hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu menghitung luas sisinya dulu. Jadi antara kedalaman 0 sampai dengan 3 dan 3 sampai 8. Sama ya, nanti PD dikali dengan dia kedalaman, kemudian ini juga PD dikali kedalaman. Nah, kemudian masuklah ke persamaan. Jadi tinggal ini dikali dengan ini, kapasitas daya dukungnya adalah ini kali ini ditambah ini dan ini. Hasilnya adalah ini. Kemudian daya dukung Ujen adalah daya dukung sisi tadi dibagi dengan safety factor. Safety factornya 3, maka hasilnya adalah 4,13. Oke, kemudian setelah itu metode yang berikutnya yaitu metode lambda ya. Metode lambda ini diusulkan kalau misalkan teori tentang tanah itu biasanya memang teorinya lama-lama, tapi itu masih dipakai dan tetap dimodifikasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Tapi itu tadi safety faktornya biasanya besar-besar karena kan dia hanya berupa pendekatan seperti itu. Nah, untuk metode lambda ini dipakai untuk yang tanahnya itu lempung tapi dia sifatnya normal consolidated clay ya. Kalau tadi terdrainase, tapi kalau yang ini keadaan tidak terdrainase dan normal clay. Nah, itu QS-nya nanti akan persamaannya berubah menjadi seperti ini. Jadi teman-teman memang harus tahu jenis tanah apa, kemudian menggunakan rumus yang mana. Nah, untuk yang metode lambda ini itu ada koefisiennya. Jadi koefisien yang menggambarkan antara koefisien gesekan lambda dan kedalaman. Jadi semakin dalam itu nanti ternyata gesekannya itu akan semakin menurun seperti ini. Berdasarkan kalau misalkan itu tanahnya adalah normal clay. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh kasusnya ya. Ini mudah juga sih, saya rasa gampang. Eh,
mudah dipahami bukunya. Ini ada menggunakan sebuah contoh kasus yang sama ya. Tadi diameternya adalah 40 cm yang ditanam sedalam 8 meter ya. Kemudian tanahnya sama, tadi ada lapisan 3 dan OCR-nya 2. Sudut gesernya 5, di sini kohesinya 1,3, berat volumenya itu adalah 1,6. Kemudian lapisan di bawahnya itu adalah ada air tanah dan tanahnya lempung dengan CU 0,8, berat saturatednya adalah 1,7. Jika tanah itu ada muka air tanah, maka biasanya gamanya itu namanya gamma saturated, artinya gamma jenuh. Kalau misalkan tanah itu tidak ada muka air tanah, biasanya gamanya hanya gamma biasa. Nah, kemudian cara menghitung kapasitas sisinya, daya dukung sisinya itu, yang pertama kita pasti langkah pertama adalah menghitung apa yang diketahui, menulis apa yang diketahui. Tadi ya, kedalamannya 8, kemudian dia dimensinya D-nya 0,4. Kemudian yang tanah lapisan pertama, kedalaman 3 meter itu OCR-nya 2, berat isinya adalah 1,6, kohesinya 1,3, kemudian sudut gesernya adalah 5 derajat. Kemudian yang kedua, gamma saturatednya ada 1,7, CU-nya 0,8, kedalamannya 5. Rumus yang dipakai masih ini. Yang pertama, yang paling utama adalah menghitung tegangan tanah, tekanan tanah efektif. Ini seperti yang di ujian dulu. Tegangan tanah efektifnya, kalau misalkan itu kan berarti kan nanti sama. Menghitungnya adalah di 0 dan 3 dan 8 ya, setiap pertemuan ujung-ujungnya ini. Di 0, tekanan efektifnya 0 ya, karena kedalamannya 0. Kemudian di 3 itu berarti gamma 1 dikali dengan 3. 1,6 dikali 3, 4,8. Kemudian ini 4,8. Kemudian di yang ini 0.